Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman peserta mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Pertengahan. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada senantiasa dianugerahi kondisi yang sehat walafiat, baik secara jasmani maupun rohani. Marilah kita senantiasa berdoa agar kita diberikan anugerah kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup hari-hari depan kita dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh kesehatan tentunya. Tentu itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi yang kita ketahui bersama, di mana saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai pelosok dunia. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita senantiasa berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan dibebaskan dari gangguan ataupun serangan COVID-19. Selamat datang bagi teman-teman di kelas saya, di kelas Sejarah Peradaban Islam Pertengahan, di mana selama 1 semester ini kita akan belajar banyak hal, terutama tentang peradaban Islam pada periode pertengahan. Misalnya, coba saya akan share di sini silabi kita. Ini silabi kita. Sejarah Peradaban Islam 2 Pertengahan. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang peradaban Islam pada periode klasik, yaitu antara tahun 650 sampai 1250. Banyak hal yang telah kita pelajari di situ, misalnya dari kita belajar terlebih dahulu Arab pra-Islam, kemudian kita lanjutkan dengan turunnya Islam atau peradaban Islam pada masa kenabian, yaitu ada 2 periode Makkah dan Madinah, terus dilanjut lagi pada periode Khulafaur Rasyidin, ada 4 pemerintahan di situ, yaitu Abu Bakar, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pasca itu kemudian diganti dengan sistem kepemerintahan baru atau sistem dinasti yang dimulai dengan dinasti Umayyah dan terus kemudian dinasti Abbasiyah, dan sampai pada fase-fase kemunduran terutama secara politik yang ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah akibat 2 hal. Yang paling dominan yaitu serangan bangsa Mongol, terus yang ketiga adalah perang salib. Nah, pada periode pertengahan, sebagaimana periode klasik kemarin, kita belajar terutama pada periode akhir invasi bangsa Mongol sama perang salib. Tentu 2 peristiwa besar dalam sejarah peradaban Islam itu memberikan dampak yang begitu luar biasa. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa periode pertengahan ini dikatakan sebagai periode kemunduran. Tetapi tentu itu berdasarkan perspektif modernisme. Kenapa saya katakan gitu? Karena begini, dalam perspektif modernisme ini cenderung mengatakan bahwa periode pertengahan itu dikatakan sebagai periode kemunduran dalam Islam. Tetapi saya kurang begitu sepakat dengan hal itu karena begini, logikanya tolak ukur yang mereka gunakan untuk mengatakan periode pertengahan sebagai periode kemunduran Islam karena rasionalisme itu tidak memiliki panggung. Rasionalisme termasuk indikator utamanya adalah politik, terus ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.
Tetapi kalau kita rubah, geser perspektifnya dalam perspektif agama, justru bisa jadi bahwa periode pertengahan itu dapat dikatakan sebagai periode kemajuan. Kemajuan apa? Misalnya dalam tingkat level keberagamaan. Misalnya semakin banyaknya lahirnya aliran tarekat pada periode pertengahan, ini bisa dikatakan sebagai sebuah kemajuan. Di mana kalau kita belajar agama, pengamalan tarekat itu merupakan level yang lebih tinggi daripada sekedar pengamalan syariat, bukan lebih tinggi ya. Kalau kita sederhananya semacam itu gitu. Gimana kalau saya anggap itu bahwa tarekat itu sudah melampaui rasionalitas, melampaui pemikiran rasional. Berbeda artinya berbeda gini ya. Melampaui itu berbeda, tidak sama dengan tidak rasional. Itu ya, berbeda. Tetapi saya katakan melampaui di mana dimensi rasional itu sudah ada satu tingkatan di atasnya, melampaui rasional itu sampai pada tahap yang irasional. Itu sebuah proses dalam filsafat teologis. Jadi begini, sederhananya saja begini. Indikator perspektif yang mengatakan bahwa sejarah peradaban Islam pada periode pertengahan sebagai periode kemunduran, itu indikator utama, salah satu indikator yang sangat dominan yaitu adalah munculnya aliran-aliran tarekat. Jadi munculnya aliran-aliran tarekat itu justru dianggap sebagai indikator utama atau sebagai indikator dari kemunduran peradaban Islam. Dalam konteks ini sudah jelas perspektif apa yang mereka gunakan untuk membaca peradaban Islam. Tentu perspektif rasionalisme, modernisme. Ya kan? Makanya tidak heran bila periodisasi ataupun karakteristik yang dimunculkan terhadap atau klaim yang dimunculkan terhadap periode pertengahan itu cenderung perspektifnya adalah perspektif modernisme. Makanya disinilah kita butuh rekonstruksi pemikiran, termasuk rekonstruksi metodologis terkait dengan periodisasi semacam ini. Jadi mungkin marilah kita menggunakan berbagai banyak pendekatan terkait dengan pembacaan peradaban Islam pertengahan ini. Misalnya di sini banyak nanti aliran-aliran tarikat yang muncul misalnya dan lain sebagainya. Itu tidak lagi dianggap sebagai indikator kemunduran peradaban Islam, tetapi dianggap sebagai salah satu pencapaian dalam Islam. Itu ya. Makanya ini seakan-akan ini sangat relevan nanti ketika kita belajar tentang sejarah peradaban Islam modern, di mana kita di sana ada pembaharuan dan lain sebagainya. Pendekatan utamanya tetap rasionalisme atau modernisme. Masyarakat Muslim, peradaban Islam dikatakan mengalami pembaharuan ketika dia itu berhasil merombak struktur politik yang lama atau merekonstruksi kemapanan politik yang lama, kemapanan politik dinasti kemudian diganti dengan sistem pemerintahan yang baru, demokratis misalnya. Itu kan sangat modern sentris. Makanya kita perlu, kalau kita belajar sejarah itu memang perlu menggunakan berbagai macam perspektif dan kita harus kritis. Sementara pembelajaran sejarah konvensional selama ini kita itu tetap diperkenalkan pada babakan periode sejarah Islam itu yang 3 itu: klasik, pertengahan, dan modern. Ya, dengan perspektif utamanya tentang periode klasik sebagai zaman keemasan, periode pertengahan dianggap sebagai periode kemunduran, sedangkan periode modern dianggap sebagai periode pembaharuan. Nah, itu tentu kita akan butuh tambahan perspektif baru untuk merekonstruksi ulang tentang periodisasi dalam sejarah Islam, terutama tentang klaim-klaim ilmiah yang mengatakan bahwa Islam klasik itu sebagai periode keemasan, terus Islam
pertengahan sebagai periode kemunduran, periode modern sebagai periode kebangkitan. Nah, ini perlu kita tinjau ulang kembali. Apalagi misalnya sekarang agama itu memiliki porsi yang cukup dominan, terutama dalam menentukan dunia politik misalnya. Oke, terlepas dari hal itu, mari kita senantiasa belajar bersama-sama untuk memperkaya pandangan kita tentang sejarah, untuk memperkaya perspektif kita tentang sejarah, sehingga kita tidak menjadi sejarawan yang tekstual. Ya, sejarawan yang tekstual, yang memahami sejarah hanya dalam dunia hafalan, memahami sejarah hanya dalam memori, tetapi marilah kita senantiasa menjadi sejarawan yang mampu ke tingkat istilahnya mempelajari sejarah untuk memperoleh pemahaman sekaligus memperoleh hidayah dari sejarah itu sendiri. Sebenarnya kalau kita kembali pada tujuan sejarah yang sebenarnya, bahwa kita belajar sejarah itu adalah untuk mendapatkan hikmah dari sejarah. Nah, kalau kita sudah berbicara hikmah, artinya sejarah itu harus mampu memberikan efek positif, memberikan dampak positif terhadap diri kita, terutama untuk memperbaiki pemahaman kita, untuk memperbaiki akhlak kita, kalau dalam konteks Islam misalnya, dalam konteks agama. Oke, terlepas dari hal itu, di periode pertengahan kita akan belajar banyak hal. Tentu nanti pada pertemuan ini kita, ya sebagaimana saya sekarang, kita akan menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum tentang periode peradaban Islam pada periode pertengahan. Terus saya akan mulai nanti, terutama pada secara periodik, nanti kita akan menelusuri kemunduran Islam di Andalusia. Tentu ini perspektif yang digunakan di sini ini masih sebagian besar tertumpu pada politik. Mengapa? Karena memang kemunduran Islam di Andalusia itu lebih dominan secara politik dan itu akan berdampak pada berbagai dimensi yang lain. Terus nanti saya akan juga membahas dinasti-dinasti Mulukut Tawaif di Andalusia, di mana ini menggambarkan bahwa secara politik masyarakat Islam saat itu sudah terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan lokal yang tersebar di berbagai wilayah di Jazirah Arab dan termasuk Afrika, bahkan Eropa. Nah, terus yang kedua, yang pada pertemuan keempat nanti kita akan juga membahas tentang dinasti Mongol Islam. Ini menarik ya. Salah satu indikasi kenapa yang senada dengan apa yang saya ungkapkan di depan tadi itu, bahwa Islam bisa dikatakan mencapai kemajuan juga, satu kemajuan tertentu pada periode pertengahan ini. Bisa dibayangkan juga begini, bahwa bangsa Mongol yang datang ke daerah Islam dengan istilahnya sebagai penjajah, yang datang sebagai penjajah, kemudian ternyata pada akhirnya mereka harus takluk dengan kebudayaan Islam. Islamisasi bangsa Mongol itu sangatlah kultural, terjadi secara kultural, di mana para pemimpin Mongol waktu itu, misalnya ketika berhasil menaklukkan daerah Islam, pasca menaklukkan Abbasiyah, kerajaan-kerajaan Islam waktu itu, mereka kemudian sehari-harinya itu selalu berdiskusi dan bersentuhan dengan kebudayaan dan kultur masyarakat Islam. Dinamika semacam inilah yang kemudian berhasil meluluhkan hati bangsa Mongol, meluluhkan hati para pemimpin bangsa Mongol, yang kemudian mengakibatkan mereka konversi ke Islam. Mereka tertarik dengan hazanah keilmuan, dengan hazanah, dengan kultur keberagamaan masyarakat Muslim, dengan kultur yang ditawarkan oleh orang-orang Islam, sehingga mereka konversi ke Islam. Nah, inilah kemudian fase-fase yang bisa dikatakan ini unik.
Kalau misalnya kita analogikan ke Indonesia, misalnya Belanda datang ke Indonesia sebagai statusnya sebagai penjajah, tiba-tiba karena kulturnya masyarakat Indonesia yang begitu kuat, sehingga mereka terpengaruh dan apa ya istilahnya, terpengaruh untuk konversi secara agama misalnya. Nah, tuh. Terus pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dinasti Mamluk di Mesir 1250 sampai 1517, salah satu dinasti yang sangat kokoh dan berhasil menghadang seruan tentara salib misalnya. Terus nanti kita akan berbicara tentang kemunculan 3 kerajaan besar Islam yang menandai, yang bisa dianggap sebagai fase kejayaan Islam pada periode pertengahan, di mana 3 kerajaan ini berhasil menguasai wilayah yang begitu luas, termasuk Turki Utsmani, terus dinasti Safawi, terus yang terakhir adalah dinasti Mughal di India. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan-pembahasan kita selama 1 semester ke depan. Terus nanti pada bagian-bagian akhir kita akan belajar tentang Renaissance dan dampaknya terhadap dunia dan negara-negara Islam, terus sejarah imperialisme dan kolonialisme di dunia Islam, Islam Nusantara masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Jadi kenapa ini muncul Islam Nusantara, masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara? Karena saya anggap bahwa meskipun banyak yang mengatakan bahwa Islamisasi di Nusantara itu sejak fase Khulafaur Rasyidin, bahkan sejak ada juga yang mengatakan sejak masa Nabi, tetapi Islamisasi di Nusantara itu kemudian berkembang cukup pesat pada periode pertengahan ini. Jadi bagaimana nanti kita akan melihat bagaimana Islamisasi Nusantara itu begitu berjalan dengan sangat sangat dominan pada periode pertengahan ini. Kenapa ada juga Renaissance dan sampai imperialisme? Karena yang menjadi penentu dari akhir periode pertengahan itu adalah munculnya Renaissance di Barat dan dampaknya terhadap dunia-dunia Islam. Ini yang menjadi batasan temporal ya. Batasan temporal, bahkan nanti ketika masuk periode dalam Renaissance dan imperialisme ini menjadi salah satu indikator atau salah satu fase dalam sejarah peradaban Islam yang menjadi batas temporal terjadinya pembaharuan dalam dunia Islam. Tentu nanti di semester 3 ini akan juga kita bahas tentang Renaissance. Ini mungkin yang selama semester akan kita pelajari ke depannya. Kemungkinan ke depannya saya akan banyak menyampaikan materi-materi perkuliahan itu melalui channel YouTube saya di channel Ngopi-Ngopi, atau juga bisa saya share sebuah teks atau karya ilmiah di Google Classroom, tetapi beranda utama pembelajaran kita selama 1 semester ke depan itu melalui Google Classroom, di mana di dalam setiap minggunya saya akan share materi di situ, dan mungkin kelas kita itu akan agak longgar, tidak harus sesuai dengan jadwal. Ya jelas setiap minggunya saya akan nge-share tentang materi di Google Classroom. Bisa dikatakan bahwa sistem perkuliahan di kelas saya, semua di kelas saya, entah itu di mata kuliah jurnalistik, entah itu di mata kuliah kajian naskah Islam, terus di teori dan metodologi sejarah, historiografi Islam, itu sebagian besar itu saya metode pembelajarannya itu mandiri tapi terkendali. Artinya saya lebih banyak meminta teman-teman yang aktif untuk mencari materi, untuk mempelajari materi, untuk mengkaji materi yang saya share,
daripada saya harus menyampaikan secara lisan. Artinya ini bagi saya ini merupakan metode terbaik, terutama untuk menjembatani kebutuhan teman-teman di sisi yang lain, yang limit kuota teman-teman, terus yang pada sisi yang lain, terutama efektivitas perkuliahan. Maka dari itulah saya anggap metode Google Classroom mandiri semi terkendali ini dianggap sebagai metode yang paling baik untuk perkuliahan kita ke depannya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apapun bentuk perkuliahannya, mudah-mudahan itu tidak akan mengurangi nilai pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Nanti untuk forum-forum diskusi, forum-forum pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di Google Classroom. Nanti kalau ada mudah-mudahan banyak waktu, saya akan juga menjawab di situ. Mungkin sekian dulu dari pemaparan saya untuk materi kuliah yang pertama ini. Pertemuan pertama di kelas Sejarah Peradaban Islam Pertengahan kelas A. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita mampu mengikuti perkuliahan demi perkuliahan secara maksimal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.